Ya, saya ulang. Baik, kita akan coba untuk mempelajari NVivo sebagai salah satu bentuk untuk mencari frekuensi kata-kata yang paling sering muncul yang ada di dalam ulasan konsumen, yang ada di dalam e-commerce. Kalian boleh mengambil dari Shopee, Tokopedia, atau apapun itu. Nah, kita akan cari apa manfaatnya. Nah, NVivo yang bisa kita gunakan adalah NVivo 12. Ini bisa kalian beli ya, kalau bajakannya banyak. Tapi kalau orinya ada di laboratorium OSI kita, nanti bisa komunikasi dengan Pak Andar, Kaleb. Cuman ya harus gantian ya, karena ori itu hanya bisa digunakan 1-2 PC dalam satu waktu gitu. Jadi kalau mau ngeran itu bisa beli yang tidak ori, tetapi kalau mau mengambil data secara online, nah itu kalau NVivo yang tidak ori tidak bisa digunakan bersamaan dengan internet. Jadi internetnya harus kita matikan baru bisa jalan. Kalau internetnya jalan, nanti yang punya pabrik marah-marah dan komputer kita bisa dimatikan dari jauh. Oke. Nah, kita membuat di sini projectnya, misalnya saya ketik aja project 2020J, desain produk, kita klik OK. Nah, ini saya mengambil data dari Mas Gerald ya, saya ambil dari Drive, tapi karena barusan saya buka gitu ya, saya ambil data dummy dari Excel yang sudah ada, yang lama, tugas lama. Nah, kemudian diklik di sini adalah imported data. Jadi imported data itu adalah semuanya aja kita aktifkan, jadi responden sebagai cases, kemudian kita membuatnya sebagai close-ended questionnaire yang dibilang sebagai atribut, kemudian open-ended questionnaire sebagai node. Jadi kalau checklist begini dia bilang sebagai atribut, kalau dia ngomongnya jawaban dia ngomongnya sebagai nodes. Sehingga OPR di sini kita kategorikan sebagai nodes. Nah, ini adalah dataset yang kita gunakan. Di sini ada sekitar 700 data ya. Di sini komentar dari online-nya seperti apa, kemudian ratingnya berapa, harganya, kemudian linknya seperti apa. Kita ambil semua datanya. Ya, kemudian select unique ID, kita ambil komentar. Semuanya kita aktifkan. Nah, ini contohnya tampilannya yang kalian buat ya. Oke, ini siapa yang mungkin bocor ya. Oke, ya. Jadi linknya mulai dari data ke berapa, kemudian shopnya, kemudian linknya, harganya, rating, komen, kita aktifkan semua. Kemudian di sini kan ada kata-kata nih, ada kualitas produk yang sangat baik, produk original. Di sini ada bahan bagus. Sepertinya silk, tapi enggak silk, hehehe, cuman adem dipakainya. Kemudian ada lagi yang dia bilang bahan bagus, mudah diatur, and dipakai hampir seperti kerudung rawis tapi lebih tebal. Jadi ini adalah komentar dari pembeli online tentang produk yang sudah mereka dapatkan gitu ya, sehingga mereka bisa merasakan kalau mereka senang, kita anggap itu sebagai sentimen positif. Kalau mereka tidak senang, itu adalah bagian dari sentimen negatif. Nah, selanjutnya kita pilih semua. Di sini saya pilih yang belum di cleaning ya. Jadi yang benar-benar ori. Ini kita pilih semua, sampai
600 sekian komen begitu ya. Kemudian kita ke explore, menu explore di sini. Di sini ada text search. Jadi misalnya kamu mau ngambil dokumen tentang produk gitu ya, text search. Jadi dia cari data produk itu ada berapa ratus kata di sana. Nah, karena kita mencoba untuk belajar tentang frekuensi kata-kata yang paling sering muncul, kita klik di situ word frekuensi. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Word frekuensi. Jadi kita mengambil frekuensi itu berdasarkan apa? Jadi kita pilih selected item ya, jadi satu kolom. Kemudian kita display kata-katanya itu adalah 1000, kata-kata yang paling sering muncul. Kemudian panjang katanya adalah 3 huruf gitu ya. Kemudian kita grouping sebagai exact matches. Jadi di sini kita ada summary, kita ada kesimpulan berapa persen, berapa kata-kata apa saja yang paling sering muncul. Kemudian ada word cloud. Word cloud itu kata yang semakin sering muncul, dia akan lebih gede daripada kata-kata yang lain. Kemudian tree dan cluster analysis. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita pilih saja lah, kita tidak memfilter apapun, akhirnya kata-kata yang sering muncul adalah dan. Nah, ini ada 700 sekian kata, sekitar 3,77% dia keluarnya. Kemudian produk, ini ranking 2, ada 500 sekian kata. Maaf, saya mute dulu ya. Oke. Ya. Kemudian diikuti dengan kata-kata yang lain. Nah, karena kita tadi tidak melakukan proses filtering, maka kata-kata sambung menjadi kata yang paling sering muncul di sana. Jadi kita ada dan itu sekitar 700 kata, kemudian HTTPS itu ya, dia muncul, kemudian ya yang lain yang tidak penting akan muncul. Nah, selanjutnya word cloud. Nah, ini adalah grafis yang mungkin kalian sering lihat ya di internet, adalah word cloud seperti ini. Nah, karena kita tadi tidak melakukan filtering, maka kata-kata dan ini tadi kita muncul paling sering. Kemudian HTTPS ini juga sering muncul juga gitu ya, sehingga dia ada di dalam gambar word cloud. Kemudian ini adalah tampilan kata-kata yang paling sering dimunculkan di dalam komentar dari konsumen tadi. Tanpa filter, artinya kata-kata yang tidak memiliki arti dalam data seperti dan, kemudian angka-angka ini ya, yang tidak bunyi dalam data, itu tampak di dalam hasil running. Nah, bagaimana caranya kita melakukan filtering data? Filtering data itu kita sebut dengan stop words. Stop words adalah kata-kata yang dihentikan pada saat running, tidak dihitung, sehingga nanti akan kata-katanya sesuai dengan harapan kita hasilnya. Contoh, dan ini tadi, kita klik stop word list, HTTPS, kita klik stop word list, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat di sini ternyata kata-kata dan, kemudian HTTPS tadi sudah hilang, teman-teman ya. Nah, kita lihat dari sekian ratus komentar itu tadi, yang paling banyak muncul adalah produk, baik, bahan, Shopee tentu saja karena dia mengambil dari Shopee, warna, desain, baju, Dian Pelangi ini mereknya, original, keaslian, gamis, dress, dan seterusnya.
Nah, dari sini bisa dilihat juga dalam bentuk tree map atau pohon. Produk baik, sangat, Shopee, Dian, Pelangi, bahan, warna, original, kualitas, dress, desain, jenis, bisa, teknik, asli, penyelesaian, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, semakin ke sini, semakin sedikit yang disampaikan oleh konsumen. Nah, dari sini kita bisa melihat produk itu ada 593 kata-kata yang sering muncul dalam komen. Kemudian baik, sangat, Shopee, mereknya, bahan, warna, original, kualitas, dress, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kata-kata ini bisa kita triangulasikan datanya. Oh, ternyata kata yang paling sering muncul adalah ini, gitu ya. Tetapi ini belum bisa kita katakan ini datanya cukup atau datanya valid dan bisa kita hubungkan dan seterusnya. Nanti itu akan kita bahas di pertemuan yang lain. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan data suara konsumen di luar metode survei. Jadi, Bu, apakah hanya teks yang bisa kita analisis? Tidak, semuanya bisa kita analisis. Bahkan video di YouTube bisa. Jadi misalnya di situ ada tim ahli atau pakar yang mengatakan, misalnya kita belajar industri alas kaki ya, kita fokus ke sana, yang mengatakan bahwa produk industri alas kaki itu membutuhkan minimum requirement A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu hasil dari wawancara orang lain. Tapi karena yang bicara adalah expert, expert ini adalah orang-orang yang betul-betul diakui di bidangnya selama lebih dari minimal 5 tahun, misalnya kita ambil requirement seperti itu, dan itu sudah berpengaruh di industri yang dituju, industri yang dimaksud, misalnya industri fashion yang berpengaruh di fashion, industri persepatuan yang berpengaruh di industri persepatuan, dan seterusnya. Jadi orang-orang ini bahasanya adalah orang-orang yang sakti begitu ya. Jadi kalau kita bicara itu pasti orang akan nurut semua. Nah, dari sumber video, dari sumber suara, dari sumber teks ini bisa kita olah untuk didapatkan minimum adalah word frekuensinya, sehingga kita bisa memperkirakan awal dari kata-kata yang sering muncul itulah yang paling sering dipikirkan oleh konsumen seperti itu. Nah, kita coba untuk melihat ya. Ini saya ambil tugasnya teman-teman. Oh, ini sudah saya buka, ini punyanya Ahmad. Oke. Nah, di sini Ahmad ini mengambil data ada 40 data, ya. 40 data, kemudian shopnya adalah 807 garage ya, garasi. Kemudian harganya adalah 1 juta sekian dan ratingnya sekian. Komentarnya yang real ya, yang asli dari Shopee adalah ini. Nah, ini kemudian dibersihkan secara manual oleh Mas Ahmad. Suka banget sama sepatunya Real Peak. Nah, ini komentar cleaningnya ini kurang pas ini Mas Ahmad ya. Jadi Real Peak di situ adalah sesuai orderan dengan kualitas yang cukup baik. Padahal bukan ini yang dimaksud dengan komentar di sini. Jadi suka sekali dengan sepatunya Real Peak, itu tetap seperti aja, nggak ada masalah. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan antara gambar dengan produk sangat sama atau sesuai begitu ya, sangat sesuai. Atau kita tulis aja Real Peak. Jadi komentar yang
di cleaning itu keselamatan. Ya, selama dia masih dipahami begitu, dia bisa kita gunakan sebagai data. Jadi untuk konsep cleaning di sini adalah konsep dari kata-kata yang tidak baku kita buat menjadi kata-kata baku. Contoh ini, suka banget sama sepatunya, bahannya tebal, jahitannya juga rapi dan bagus. Paling aku suka itu tali sepatunya, talinya bukan tali tipis. Nah, di sini cleaningnya malah bahan kualitas cukup baik. Padahal di sini yang reviewnya dia sudah sangat detail. Kalau cleaning di sini ya kita kopas aja. Nah, jadi kita kopas aja dari sini. Suka sekali dengan sepatunya. Bahan tebal gitu ya. Jahitan rapi dan bagus. Yang disukai adalah tali sepatunya tidak tipis. Seperti itu. Jadi ini data cleaningnya ini malah yang kurang pas seperti itu ya. Kemudian ini siapa yang ada yang bocor. Baik. Kemudian kita lihat kecukupan data. Kecukupan data ini ada 40, sehingga untuk data di satu store dengan 40 data, karena kita minimum adalah 30 data, sehingga 40 data cukup. Tetapi kalau karena kita ini mencari frekuensi kata-kata yang paling sering, semakin banyak data di sini, semakin banyak data, kata-katanya yang paling sering kan akan semakin valid. Jadi kalau kita mengambil data sekunder, saran Bu Yunia, perbanyaklah data sekunder. Minimal misalnya 100 atau 200 data gitu ya. Kemudian kita coba untuk melakukan analisis data sekunder. Nah, dari analisis data sekunder itu bisa kita dapatkan preliminary data atau data awal. Nah, data awal ini yang kita olah, kemudian kita analisis dan bisa kita validasikan secara model matematis atau dengan tim ahli. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan semuanya sudah mengumpulkan data sehingga pada saat kita coba untuk menarik seluruh data ini saya coba untuk menarik semua data yang dari tugas kalian itu sudah kita dapatkan ribuan data ya, sudah kita dapatkan ribuan data sehingga kalau kita lihat hasilnya nanti kalau dikumpulkan itu menjadi sangat valid selama jenis datanya adalah setipe seperti itu. Jadi misalnya di sini Mas Ahmad dia mengambil, kita coba kita buka linknya. Nah ini saya coba linknya di sini. Oh ya ternyata betul harganya Rp2.099 gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada deskripsi produk. Nah ini catnya seperti ini. Size-nya kegedean TP bisa ditukar guys, nature banget kan. Nah, dari sini kita bisa melakukan proses cleaning. Size itu bisa kita
ganti ukuran sepatu terlalu besar, tetapi bisa ditukar, sangat baik. Namun saya bingung mau komentar apa lagi, sebab mulai dari service, sales respon, dan packing berikut belakangnya semuanya sangat baik. Gitu ya. Terima kasih seller dan kurir, sukses selalu. Jadi di sini ada emoticon, ya. Di sini ada emoticon. Ini yang harus kita hilangkan. Yang kita butuhkan adalah kata-kata bakunya. Nah, di sini dia menyertakan video. Jadi kita memang tidak menyangka bahwa video-video ini menjadi keperluan ya, menjadi data. Mohon maaf, apakah sharing saya di ini jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Nah, dari sini ini ada dua hal yang bisa kita tangkap ya. Jadi di sini ada beberapa channel yang terlibat. Yang pertama adalah toko online-nya sendiri. Toko online-nya sendiri ini adalah bukan produsen, tetapi dia marketing dari si produk sepatunya. Nah, di situ juga ada kurir. Artinya di situ ada jasa pengiriman. Pada saat si konsumen ini membuat sebuah statement, di situ ada beberapa hal yang bertentangan atau trade off. Contoh, size-nya kegedean. Berarti di sini antara ukuran yang dideskripsikan di toko online itu tidak sesuai dengan produk sepatunya. Nah, di sini siapa yang dilibatkan? Apakah produsen ataukah toko online? Nah, kemudian ada statement bisa ditukar. Siapa yang dilibatkan di sini? Produsen ataukah admin dari toko online? Nah, di sini dia langsung mendetailkan lagi service, layanan, sellers, penjual, kemudian packing, di sini penjual. Nah, di sini ada mangkurir gitu ya, artinya dari kurirnya atau dari pengiriman. Nah, dia sampai membuat video seperti ini. Yang merapikan ini siapa? Produsen atau penjual? Tentu penjual. Jadi dia ini puas dengan penjual. Baru setelah kita buka, dia membuka paketnya. Ya. Nah, di situ tampak produknya ori gitu ya. Katanya ori. Nah, di sini gambar yang berikutnya di sini. Nah, di sini adalah kualitas dari produknya itu sendiri. Jadi ternyata kualitas dari produknya yang dia inginkan adalah bahan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kemudian ukuran gitu ya. Kemudian di sini ada real pick, itu tugasnya si toko atau tugasnya produsen. Ya, tugasnya si toko. Sehingga di sini ada kita harus bedakan suara konsumen ini untuk siapa? Untuk toko online-nya, untuk pengembangan produknya, atau untuk jasa pengirimannya. Seperti itu. Jadi dari online product review ini kita bisa mendapatkan banyak sekali data dan bisa kita gunakan untuk pengembangan produk, tetapi sangat bisa untuk marketing, ya, strategic marketing. Nah, di sini kita lihat, ya, di sini ada kinerja toko. Kita lihat di sini, halo, ya, bocor ya suaranya ya. Di sini ada kinerja toko. Persentase chat dibalas 100%, penilaian ada
1.600, produknya ada 700, kemudian kita lihat di sini yang bintang 5 ada 1.600 dari 1.700, berarti kinerja toko ini sangat baik. Jadi hanya 100 yang kurang baik. Tapi di sini yang memberikan bintang 4 yang terrecord hanya 28. Jadi artinya dia ya kinerjanya sangat-sangat baik toko ini, gitu ya. Cuman bagaimana Bu dengan pengembangan produknya? Nah, kita bisa melihat dari total sales yang ada di toko ini, tipe-tipe aja apa saja yang paling laris seperti itu. Jadi kalau kita melihat ya dari produknya ini, nah dari 700 produk yang dia jual dengan 24 slide ini yang dia jual, kita bisa lihat berapa sih yang paling laris, itu yang paling depan ya, yang paling depan. Coba kita lihat, oh ternyata yang modelnya seperti ini dia cuma laku 5, gitu ya. Ternyata yang modelnya pinky-pinky ini dia cuma laku 7, gitu. Nah, apa yang menyebabkan produk ini hanya laku 5, 7 gitu ya. Dan sedangkan di atas ini tadi ada yang laku 19, ada yang laku 16 begitu. Jadi dari sini kita bisa melihat proyeksi tren ya dari 1, 2, 3 toko. Kalau kita melihat di sini, oke, warna yang paling disenangi adalah ini gitu. Jadi pada saat kalian nanti mau merancang produk, oh ternyata kombinasi warna yang paling diminati di toko online untuk industri sepatu, industri alas kaki, ternyata warnanya kombinasi putih, abu-abu, biru saat ini 19 terjual. Kemudian yang paling sedikit ya terjual, di sini saya ambil saja misalnya 1 terjual gitu, ya ternyata silver, hitam, dan putih seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mempertimbangkan, oh iya, apakah warna yang menjadi parameter? Jangan-jangan ini harganya mahal, 2,5. Terus kalau kita lihat yang paling laris tadi, harganya berapa? Loh, ternyata dia lebih mahal, harganya 3,7. Tapi kenapa dia laris? Nah, itu menjadi beberapa parameter atau beberapa atribut yang kalian harus mempertimbangkan matang-matang sebelum menentukan pilihan atribut apa saja yang menjadi pilihan utama dari pengembangan produk kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Dipersilahkan. Saya stop share. Monggo. Apakah ada yang... Silakan Rido. Waalaikumsalam. Untuk softwarenya itu wajib diinstal, Bu. Ya, itu silakan kalian beli saja. Kok saya pribadi ya, itu ada 2 yang saya gunakan. Yang satu ori, nah itu harganya cukup mahal, ya sekitar 15 juta. Tapi kalian bisa akses di lab ya, di lab. Cuman saat ini memang masih ditata oleh Pak Andar Madi untuk settingan publiknya, settingan di studentnya. Tapi kalau saya sebelum beli yang ori ini, laboratorium beli yang ori, saya sendiri membelinya bajakan ya, Mas Rido. Saya beli bajakan, gitu. Cuman pada saat saya gunakan, internetnya harus dimatikan, gitu. Kalau nggak gitu, laptop saya kena hang. Ya, itu wajib dibeli supaya kalian bisa menghitung
bisa menghitung frekuensi yang dari data yang sudah kalian dapatkan, sehingga kalian mendapatkan atribut dasar dari OPR itu apa sih yang paling sering keluar dari harapan konsumen itu apa? Gitu ya Mas Ridho, kan nggak mungkin kita ngitung katanya satu-satu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, ada yang lain? Nggak ada yang nanya harganya berapa Bu, gitu ya. Harganya kalau bajakan itu saya membeli itu sekitar seratusan ya. Ya, sekitar seratusan. Ini saya stop recording sebenarnya.